Newsman Opinion. Mitra bisnis, para petani sawit meminta pemerintah segera membuka ekspor CPO dan turunannya. Lantaran saat ini tempat penyimpanan tandan buah segar, bahan untuk membuat minyak goreng sudah penuh dan harganya pun anjlok hampir 50%. Namun Kemendak mengatakan ekspor CPO dan turunannya akan dibuka setelah harga eceran tertinggi minyak goreng curah 14.000 sampai 15.000 per liter. Sementara sekarang harganya masih 17.500-an per liter. Apa komentar Anda mengenai harga mie goreng yang susah turun padahal harga bahan bakunya anjlok ini? Silakan di 6339160. Saya pikir ya, untuk urusan minyak kelapa sawit ini sebenarnya pemerintah nggak usah campur soal ngatur-ngatur harga begini. Soalnya begini, kan yang punya kebun siapa? Pemerintah apa swasta? Petani kan yang punya kebun. Itu pupuk siapa yang bayarin? Petani. Apa pemerintah yang bayarin? Kan petani yang bayarin. Terus giliran panen siapa yang bawa ongkosnya, siapa yang bayarin buat ngangkutin itu ongkos bawa buah segar kelapa sawit itu dibawa ke pabrik. Itu kan juga dibebanin ke petani, Pak. Giliran ekspornya harga bagus, pemerintah suruh tidak boleh ekspor. Ini petani ini lama-lama gantung apa? Mesti gantung diri apa gantung baju nih ceritanya. Harusnya orang itu dikasih kesempatan dong. Giliran gua lagi mahal dilarang-larang, giliran gua lagi susah harganya mau bayar ongkos bawa aja tidak terbayar. Itu siapa yang mau ngeluh sama siapa? Sekarang petani ini kan juga harus menikmatin keuntungannya. Giliran gua lagi mahal begini, Pak. Harusnya ya pemerintah sadar dong, jangan diatur-atur begini. Ini kan hasil tanaman petani, bukan lahan dikasih pemerintah, semua dikasih pemerintah, bibit dikasih pemerintah. Lah, boleh dong ngatur-ngatur harga, harusnya kan jangan diatur, biarkanlah mereka menikmatin. Biarpun petani itu sedikitlah pencitraan hasilnya. Selama berpuluh-puluh tahun kan tidak pernah ngalamin kayak begini. Baru belakangan ini kan. Itu aja komentar saya, makasih. Ya, ini sebenarnya memang Pak pengusaha juga, pemerintah dan pengusaha harusnya sinergi ya. Problemnya masalahnya pengusaha kita oportunis, ya maksudnya ya harga tinggi, ya nggak mau turun lah untuk domestik. Padahal pemerintah cuma meminta pengusaha mengalokasikan 20% gitu loh, dengan harga yang telah disepakati 14 sampai 15.000. Tetapi pengusaha kita kan nggak mau gitu loh. Mereka cenderung buang harga untuk ekspor terus gitu loh. Ya problemnya seperti itu lah. Saat ini pengusaha tekan petani suruh teriak ke pemerintah, gitu problemnya. Seharusnya pemerintah harus tegas sih, kalau pengusaha tidak nuruti memberikan 20% alokasi untuk domestic market, ya nggak akan dibuka. Itu aja, harus tegas pemerintah. Thank you. Ya, menurut saya sih mungkin ada kesepakatan lagi. Jadi sama-sama yang penjual itu sepakat harganya segini. Jadi nggak ada saingan. Kalau nggak ada saingan ya nggak mungkin harga lebih turun. Jadi pemerintah harus, ya dia sendiri bulog atau apa, dia harus membanjiri pasar dengan harga yang lebih murah itu, Mas. Ya, kalau menurut pendapat saya, kalau harga tanah punya anjlok, kenapa harga masih tinggi di eceran? Sehingga petani menjadi korban. Ini satu tanda bahwa koordinasi antara Departemen Perdagangan, Menteri Perdagangan dengan para produsen CPO tidak intensif dan tidak cantik begitu. Jadi pemerintah mengorbankan para pengusaha CPO, mereka korban tidak bisa ekspor, dan mereka korbankan petani. Mereka balas kepada petani dan mereka mendesak pemerintah untuk membuka. Ini satu koordinasi yang tidak cantik sebenarnya. Harusnya kalau sektor lokal hasilnya banyak sampai turun harganya, harusnya kan harga minyak goreng di pasaran sudah baik. Nah, ini terjadi saling korban mengorbankan. Jadi inilah yang kita sebutkan koordinasi tidak cantik antara pemerintah dengan para pengusaha CPO. Terima kasih. Ya, inilah makanya akibatnya beberapa waktu lalu mungkin kalian petani ini menikmati kenaikan
yang berlimpah ya. Ya saya nggak tahu mekanismenya bagaimana ya, ini nggak dampak dari yang lalu-lalu itu gitu loh. Makanya sampai pemerintah ketok palu ambil keputusan yang masif, akibatnya sekarang langsung turun ya kan. Makanya kalian tuh para pebisnis, petani, berpikirlah jangka panjang gitu, jangan hanya memikirkan naik sesaat gitu loh, rakyat yang menderita gitu loh. Karena di Indonesia ini lucu ya kan, nggak ada minyak goreng, harus ada minyak goreng, nggak bisa mikir yang lain gitu loh. Terima kasih. Kalau gini nih, kalau saya sih berharap pemerintah jangan pangku tangan begitu, karena kan ini kan saling sandra. Pengusaha minyak itu ngambek karena bikin aturan secara tiba-tiba. Misalnya pemerintah itu kan ada Menteri BUMN, ada Menteri Koordinator perekonomian, itu dikumpulin. Ya, sekarang setiap provinsi bikin pabrik BUMN-nya, nanti disalurkan lewat Bulog. Kalau Bulog selama ini kan cuma ngurusin beras kan udah nggak kekurangan. Jadi itulah harus diurus mendetail gitu. Jadi nanti Bulog punya stok yang produknya dari negara, bukan dari swasta. Nah, nanti ada subsidinya dia yang menyalurkan Bulog. Kalau Bulog nggak bisa menyalurkan ya tinggal dicewer kan, tinggal dipecat dirutnya. Terima kasih. Nggak usah atur-atur begitulah. Ini pemerintah on nih. Contohlah dari Malaysia, mereka nggak usah larang ekspor, jadi mereka yang untung. Kita mesti pintar berdagang, jangan cuma bisanya melarang ini itu. Pintar berdagang lah, contohlah Malaysia yang terdekat. Jadi nggak usah diatur-atur begitu. Makasih. Iya, saya kira ini pertarungan antara pengusaha sawit sama pemerintah. Mungkin aja pengusaha itu menggunakan petani untuk menekan pemerintah, bisa aja. Dan kalau ada berita seperti dari petani sudah penuh dan sebagainya, itu mestinya Menteri Perdagangan yang terkait itu akan melakukan paling enggak cek sebenarnya di mana. Seperti harganya 17.500, mana ada? Di supermarket itu masih 50.000 hampir 2 liter. Masih. Menurut pendapat saya, pemerintah harus tegas dan tidak perlu buka dulu. Sekalipun harga TBS sekarang ini itu drastis, yang dulu hampir 3.000 sekarang tinggal 1.900 atau apa ya. Tapi kita jangan mau kalah dengan para pengusaha bagaimanapun. Ya sekarang kan kalau nggak salah pemerintah kan sudah mau minta Bulog yang menyalurkan minyak goreng. Ya tinggal diambil aja dari mana semuanya itu, para produsen wajib menyetor berapa liter, ya mereka langsung distribusikan aja sehingga harga bisa ditekan turun dengan semestinya. Tidak boleh diberikan kepada perusahaan, dibebaskan dengan biaya, dibebaskan dengan pasaran, karena kalau dibebaskan itu memang ya karena harga terlalu tinggi, para pengusaha ini ya tentu tidak mau bukan mau rugi, tapi tidak mau merasa keuntungan itu tidak diperoleh pada kesempatan ini. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih pemerintah udah saatnya untuk membuka aja, karena sebenarnya jatuhnya juga nggak guna ya kemarin pelarangan ekspor, karena harganya tetap aja tinggi. Jadi kayaknya emang ada yang bermain gitu. Jadi ya udah, kalau menurut saya sih dibuka aja dengan syarat seperti kemarin-kemarin itulah, domestic market obligation. Terus sudah gitu hukumnya diperketat. Jadi kalau ada penimbunan lah atau apa segala macam itu benar-benar ditindak. Nanti kan akan menyesuaikan juga dengan pasar dunia juga. Kasihan juga soalnya petani ya agak aneh juga sih ya. Maksudnya di sini biasanya kalau harga naik itu pasokannya sedikit. Nah ini pasokan sampai melimpah, masih sampai harga turun di petaninya, tapi di harga di pasarnya melonjak. Itu kan aneh gitu. Jadi kalau menurut saya sih harus dipertimbangkan lagi ekspor ini, pelarangannya oleh pemerintah.
ya itu pemerintah sudah menetapkan harga ya. Jadi pihaknya ke kepolisian harus ada di setiap pasar. Jadi harus dicek siapa yang jual lebih mahal dari 14.000 itu mesti ditangkap, itu mesti dihukum. Dan kemudian produsen diharuskan itu supply. Jadi ya semuanya itu bisa jalan gitu. Terima kasih. Iya, untuk mempercepat penyesuaian harga, sebetulnya pengusaha atau supplier itu bisa melakukan refaksi. Jadi tukar barang penurunan harga. Jadi barang-barang baru itu dijual harga murah, terus dikasih kompensasi kepada pedagang. Itu untuk mempercepat. Kalau mereka betul-betul mau mempercepat aktivitas ekspor mereka. Itu masukan dari saya. Tinggal itikat daripada pedagang aja. Terima kasih. Pengusaha, pemilik maksudnya. Terima kasih. Demikian Businessman Opinion, saya Fahmi Andrian.